semuanya. Mana nih kabarnya nih? Ini dari mana aja nih ya, teman-teman ini? Ayo, buka kamera dong. Kita ngobrol dong. Malam, wah dari Tangerang. Asik. Oke. Surabaya, Tangerang. Oke, asik. Ini dari mana-mana nih ya? Dari Jakarta. Wah, Jogja. Wow. Kuningan. Kuningan mana ya? Jakarta ya kayaknya. Oke. Yes, thank you yang buka kamera. Saya punya teman. Oke, Jawa Barat. Waduh. Oke, buka kamera dong. Kita ngobrol ya. Masa nggak kasihan sama saya? Ngobrolnya mau foto ya kan? Mending foto, cuma nama doang. Ayo, buka kamera dong. Kuningan, Jawa Barat. Wah, oke. Yes, yes, yes. Oke, oke. Ini kayaknya yang terakhir nanti kita kan bahas topiknya seru ya, Bro, Tony. Peserta Iya, harus open cam aja. Kalau nggak open cam, di remove aja nanti yang minggu depan. Supaya seru, ya kan? Oke, so hari ini kita akan bicara dari buku Rahasia Mendidik Anak Agar Sukses Bahagia. Saya nggak tahu nih, siapa di sini yang baru pertama kali datang? Ada nggak yang baru pertama kali gitu? Boleh tulis angka 1. Boleh tulis angka 1 kalau yang baru pertama kali datang. Oh, ada juga. Wow. Wow. Oh, ada nih lagi. Waduh, ketinggalan banyak nih ya dari pembahasan-pembahasan sebelumnya ya. Tapi kayaknya ada rekamannya ya, Bro Tony ya. Oke. ya ada rekamannya. Bagi yang baru bergabung bisa ngikutin pelajaran sebelumnya melalui rekamannya. Lumayan panjang rekamannya ya. Kita berapa kali ketemu? 6 kali ada nggak? 6 atau 7? Sudah 7 kali Pak ini pertemuan 7 kali. ke-8. Oh, panjang itu rekamannya ya, gitu. Oke, so jadi kita hari ini bagi yang pertama kali datang, kita hari ini itu sebenarnya membahas sebuah buku yang saya tulis, yaitu Rahasia Mendidik Anak Agar Sukses Bahagia. Jadi buku ini saya tulis sebagai rangkuman pengalaman melakukan konseling terapi pada anak, pada orang tua dari mulai tahun 2000 ya sampai 2008, itu semuanya pengalaman-pengalaman itu saya tuliskan jadi sebuah buku gitu ya. Nah, kemudian buku itu terbit 2009 2010 ya kalau nggak salah. Eh udah cetak ulang berapa kali ya sampai nggak inget ya. Sampai hari ini jadi banyak banget menginspirasi para orang tua buku itu. Jadi di buku itu kita membahas banyak hal, banyak topik yang penting-penting ya di sana, yang mana saya maksudkan bahwa kalau orang tua itu sibuk, ya minimal dia menguasailah ilmu yang ada di buku itu gitu ya. Minimal gitu ya. Jadi jangan sampai nggak menguasai gitu loh. Karena kalau enggak, Anda akan melakukan kesalahan-kesalahan yang seharusnya tidak perlu ya. Jadi kesalahan-kesalahan yang karena ketidaktahuan gitu ya. Itu kan sayang banget ya. Padahal kan kebanyakan orang tua itu siap melakukan apapun untuk anaknya demi cintanya. Kan gitu ya katanya gitu kan ya. Tapi ini untuk belajar baca buku mereka nggak mau gitu kan ya. Jadi dipertanyakan jadinya ya. Katanya mau melakukan apapun gitu kan. Nah, jadi di buku itu paling tidak minimal orang tua mengetahui hal-hal penting yang bisa dihindari, belajar dari pengalaman klien-klien yang saya handle gitu. Dari situ teman-teman bisa belajar banyak hal tentang do and don'ts-nya gitu kan ya. Karena kan kebanyakan kita itu patokannya sama Google ya gitu kan. Yang ya semua orang bisa nulis di Google gitu kan. Nah, itu Anda nggak akan tahu nih
batasannya seperti apa. Belum lagi kalau ternyata tulisannya mungkin ya nggak berdasar juga, cuma berdasarkan pengalamannya doang gitu kan ya. Nah itu yang jadi menyesatkan nantinya gitu ya. Jadi membingungkan juga gitu, banyak orang tua yang membingungkan. Mereka nggak ngerti gitu loh. Ini harusnya dasar berpikirnya seperti apa ya gitu loh. Landasan teorinya sebenarnya dari mana gitu kan ya. Nah itu tuh yang seringkali terjadi. Makanya saya menuliskan buku itu dari sudut pandang sebagai hipnoterapis dari ilmu hipnosis ya. Dari ilmu hipnosis itu apa sih? Ilmu hipnosis itu adalah tentang ilmu yang membahas tentang cara kerja pikiran ya. Bagaimana pikiran kita itu memproses informasi. Ketika diberi sebuah informasi, pikiran ini meresponnya seperti apa? Mengapa dia merespon begitu? Nah, itu yang dibahas di dalam hipnosis sebenarnya. Nah, itu yang akan digunakan sebagai dasar untuk melakukan pendidikan pada anak-anak usia dini gitu. Kenapa? Ya karena anak-anak itu seperti ibaratnya itu kertas putih gitu, tergantung Anda mau nulisin apa ya. Ada yang ngomong anak-anak itu kayak apa itu lapisan lapisan beton ya, lapisan semen yang belum terlalu kering ya. Masih bisa dibentuk ke sana kemari gitu ya. Tapi begitu Anda salah bentuk ya udah. Ya dia akan menjadi seperti itu gitu ya sampai masa dewasanya. Dan itu memang benar gitu ya teman-teman sekalian ya. Kasus-kasus orang dewasa yang saya handle, Anda sebutin aja deh, apapun kasusnya orang dewasa, Anda sebutin aja, gitu ya. Itu kalau dicari akar masalahnya, itu 99% awal mula masalah itu terjadi, pasti di bawah usia 7 tahun. Ya, pasti di bawah usia 7 tahun. Kayak gitu. Jadi, eh, itulah kenapa kita membahas hal ini gitu ya, karena itu tuh penting banget gitu ya ceritanya ya, karena pikiran manusia itu dahsyat banget gitu sebenarnya. Begitu kita salah ya udah salah kayak gitu ya, akan dibawa gitu ya sampai dia dewasa gitu. Makanya eh, saya menuliskan buku itu supaya orang tua terhindar dari kesalahan-kesalahan yang tidak perlu kayak gitu. Oke, ini ada pertanyaan nih, saya ingin bertanya, ini kita membahas anak dari berapa sampai range berapa ya umurnya maksudnya gitu ya. Eh, ilmunya ini bisa dipakai untuk anak-anak usia 0 tahun sampai usia 99 tahun ya, Mas Triwan ya. Karena yang kita bahas ini, yang saya bahas itu lebih banyak dari sudut cara kerja pikiran gitu ya. Bukan dari sudut tumbuh kembangnya anak, enggak gitu ya. Oke, jadi sebenarnya mau anak usia berapapun, cara kerja pikirannya itu sama gitu sebenarnya ya. Termasuk orang dewasa pun juga sebenarnya sama gitu. Karena orang dewasa itu sebenarnya anak-anak juga, cuma dalam bentuk yang besar, gitu aja sih ya. Oke, sebenarnya seperti itu. Oke, jadi Golden Age bukan cuma berlaku untuk gizi, enggak. Itu untuk perkembangan otak, ya, penerimaan sugesti, pembentukan blueprint citra diri, itu juga terjadi di bawah usia 7 tahun ke bawah. Ya, di bawah 7 tahun ke bawah itu benar-benar masa-masa krusial pembentukan blueprint citra diri seseorang. Ya, blueprint citra diri seseorang itu dibentuknya di sana. Gitu. Begitu itu set di usia 7 tahun, kemudian itu tinggal penguatan atau pelemahan, gitu aja ya, sampai usia 12 tahun. Nah, begitu 12 tahun, itu udah mulai hampir firm gitu ya, udah mulai solid tuh di mulai usia 12 tahun gitu. Nah, kemudian mulai dari 12 tahun ke belakang itu tinggal penguatan aja sudah kayak gitu. Ya, itu kalau nggak paham, nggak ngerti itu kita bisa frustrasi tuh gitu ya. Dan itu akan terbawa sampai dewasa ya. Jadi di buku Rahasia Mendidik Anak itu saya menuliskan problem-problem apa gitu ya yang terjadi pada orang dewasa yang kita bisa lacak itu akar masalahnya di masa kecil apa. Sebaliknya, kalau kita memperlakukan anak-anak kita dengan di masa kecilnya dengan sikap pola tertentu gitu ya, seperti yang saya tulis di buku itu, maka besarnya dewasanya hampir sebagian besar pasti dia akan punya problem seperti itu gitu ya. Jadi kayak hukum sebab akibatnya itu udah jelas banget tuh di situ ya. Jadi eh, itu sebenarnya yang kita bahas ya. Dan kita udah membahas itu dari mulai bab 1, 2, 3, 4, dan seterusnya gitu ya. Sampai ini kita udah hampir bab-bab akhir nih. Kita membahas tentang disiplin yang tanpa merusak harga diri anak. Gitu. Kalau kita bicara disiplin, itu banyak orang tua itu yang... saya sebelum bahas, saya mau nanya dulu deh.
Disiplin itu apa sih sebenarnya menurut Bapak Ibu? Coba ditulisin deh. Disiplin itu apa sih sebenarnya? Gitu ya. Coba dituliskan. Disiplin itu apa sih sebenarnya? Menurut Bapak Ibu, disiplin itu apa sebenarnya? Disiplin itu apa? Kepatuhan, menurut aturan, teratur. Oke, thank you. Apalagi? Coba dituliskan. Menurut Bapak Ibu, kalau mendengar kata disiplin, itu sebenarnya apa sih yang ada di pikiran? Coba silakan ditulis. Ayo. Disiplin. Silakan. Apalagi nih? Manage, konsisten, ketaatan, taat aturan, punya prinsip bahwa sesuatu harus dilakukan sesuai aturan. Oke, thank you jawabannya. Ada lagi? Oke, tertib dan bertanggung jawab melakukan sesuatu secara teratur. Wes, thank you jawabannya. Oke, yes. So, jadi kita sekarang membahas sedikit tentang disiplin ya. Jadi teman-teman, disiplin itu sebenarnya berasal dari kata disipel gitu ya. Disipel itu artinya murid gitu. Jadi disiplin itu sebenarnya adalah pemuritan sebenarnya gitu ya. Disiplin itu sebenarnya pemuritan gitu. Nah, murid itu dalam artian di sini itu apa gitu ya. Artinya disiplin itu sebenarnya adalah bagaimana kita itu memberikan contoh gitu ya pada murid gitu sebenarnya. Jadi disiplin itu sebenarnya pemuritan sebenarnya ya. Bagaimana kita melatih seorang seorang murid gitu sebenarnya ya. Itu sebenarnya disiplin itu gitu ya. Jadi kadang kita itu kayak oh disiplin itu harus tegas, disiplin itu harus keras, disiplin itu harus gitu ya. Kan selama ini kok apa asosiasinya itu seperti itu gitu ya. Selama ini tuh kurang lebih kayak gitu. Oke. Jadi eh karena selama ini kita memaknainya nggak pas, nggak benar gitu kan ya. Akhirnya kita itu ya melakukannya dengan cara-cara yang nggak pas, nggak benar, apalagi kalau kita nggak ngerti tentang dampak bagi pikiran bawah sadar. Nah, itu bahaya banget tuh, gitu ya. Oke, contoh nih, gitu ya, contoh. Seorang klien dewasa, ya, kliennya dewasa nih, gitu ya, klien dewasa, gitu ya. Dia itu kalau segala sesuatunya itu berjalan dengan baik, dengan lancar, gitu ya, itu bisa melakukan kesalahan yang konyol. Kesalahan konyol itu benar-benar konyol gitu ya. Benar-benar sangat konyol gitu ya. Yang kesalahan yang harusnya itu nggak perlu terjadi gitu ya. Sehingga akhirnya dia mengalami ya kegagalan lah, akhirnya nama baiknya rusak lah gitu kan ya. Jadi benar-benar melakukan sesuatu yang konyol teman-teman sekalian ya. Sekonyol apa gitu kan ya. Sekonyol misalkan kayak eh, dia memalsukan tanda tangan misalkan kayak gitu kan ya. Sebenarnya bukan tujuannya memalsukan gitu kan ya, tapi dia merasa bahwa oh ini kayak gini aja nggak apa-apa nih gitu loh, tanda tanganin aja gitu, pasti orangnya setuju. Ya biasanya orangnya juga oke kok, biasanya orangnya juga setuju gitu kan ya. Nah nggak tahu kenapa pada saat itu orangnya marah gitu kan, kemudian dia dilaporin gitu ya sama pihak yang berwajib gitu kan ya. Nah itu kan sesuatu yang konyol banget gitu, yang harusnya ngapain nggak nunggu aja ya gitu kan, tinggal tunggu minta tanda tangan beres gitu kan ya. Nah, konyol banget kan kayak gitu. Atau ada seorang klien lagi yang dia itu pebisnis. Dia itu kalau misalkan masukin satu tender, bahkan ketika dia sudah punya orang dalam nih gitu, dengan nilai tertentu, itu selalu ada kekonyolan-kekonyolan yang tidak diduga gitu ya. Pernah dia cerita, dia ngomong bahwa ini udah tahap akhir, tinggal tahap
penentuan pemenang tender gitu. Nah, ada beberapa data yang harus disubmit tentang mesin gitu ceritanya ya gitu. Dia diminta untuk submit gambar tertentu dari mesin itu gitu ya. Lucunya nih gitu kan ya. Dia ditelepon itu nggak jawab, nggak diangkat gitu kan ya. Kemudian ketika udah detik terakhir dia angkat itu telepon ya, dia akhirnya buru-buru untuk mengirimkan gambar itu pakai mesin fax. Ini klien zaman dulu nih masih ya gitu ya, pakai mesin fax gitu. Lucunya gambar yang dikirim itu bukan gambar yang diminta. Nah konyol kan ya. Jadi gambar yang dikirim itu bukan gambar yang diminta. Udah waktunya mepet gitu kan. Gambar yang dikirim bukan gambar yang diminta sebenarnya. Nah konyol banget kan gitu. Oke. So apa sih yang jadi penyebab seperti ini teman-teman? Kalau bagi orang awam, hal-hal seperti ini dianggap apes, sial, gitu kan ya. Dianggap, ya mungkin bukan rezeki dari Tuhan nih, kayaknya proyek ini, gitu kan. Ya, tapi percaya nggak sih teman-teman, bahwa segala sesuatu itu diikat dengan hukum sebab akibat. Ya kan? Nggak ada sebuah akibat terjadi tanpa sebab. Itu nggak ada. Oh, ketika kita ngomong, mungkin bukan rezeki lah, mungkin Tuhan nggak mau saya dapetin proyek ini karena mungkin ada yang lebih baik gitu kan ya. Itu dari mana dasarnya gitu kan. Itu kan cuma pemaknaan yang kita berikan aja gitu. Jangan-jangan cuma untuk menghibur diri gitu kan sebenarnya ya gitu. Nah, jadi bagi orang awam hal-hal seperti itu kayaknya sepele gitu kan ya. Tapi kalau itu terjadi berulang itu bukan kebetulan lagi gitu ya. Kalau itu terjadi berulang itu bukan Tuhan nggak mau Anda dapetin rezeki itu, enggak gitu ya. Itu ada sesuatu tuh pasti gitu. Nah, ketika klien-klien ini ketemu saya, kemudian mulailah dicari ini akar masalahnya di mana. Dengan satu teknik itu akhirnya kita bisa menggali memorinya dia, mengapa dia melakukan kekonyolan-kekonyolan seperti itu. Ya, tahu nggak Bapak Ibu, kenapa kekonyolan seperti itu terjadi? Kekonyolan seperti itu terjadi karena ketika mereka-mereka ini di masa kecil, itu kalau salah selalu dihukum, kalau benar nggak pernah dipuji. Oke, jadi salah selalu dihukum, benar nggak pernah dipuji, gitu ya. Akhirnya bawah sadarnya ini dikondisikan menjadi apa? Bawah sadarnya itu dikondisikan bahwa ya memang hidup ini memang harus penuh kesalahan, gitu. Kalau nggak ada kesalahan itu nggak mungkin, aneh, gitu ya. Jadi hidup ini harus ada salahnya. Hidup ini kalau benar semua nggak mungkin tuh kayak begitu, gitu ya. Oke, hidup itu ya harus ada salahnya, gitu ya ceritanya ya. Nah, jadi itu yang dilakukan oleh orang tua yang mengatasnamakan disiplin. Kan gitu ya? Oke. Oh iya nih harus dihukum nih, disiplin. Nah, kayak gitu kan ya. Cilakanya ketika dia benar nggak pernah dipuji. Gitu ya. Kalaupun muji, mujinya juga salah. Gitu ya. Tapi kalau ngukum, ngukumnya juga salah. Nah, ini teman-teman yang sering kali terjadi gitu ya. Akhirnya karena si anak ini sering dihukum, sering disalahkan dan jarang dipuji, dia itu berpendapat di pikirannya apa? Dia menarik kesimpulan di bawah sadarnya apa? Oh, berarti kehidupan ini tuh memang banyak salahnya. Gitu loh. Buktinya dari banyak salah ini akhirnya aku berhasil, gitu kan ya. Berhasil naik kelas, berhasil lulus SD, lulus SMP, gitu kan ya. Ya karena banyak kesalahan ini, karena banyak hukuman ini. Kemudian ketika dia kerja, ketika pekerjaannya lancar-lancar saja, dia merasa, entar, ini aneh nih, gitu. Nggak bener nih, aneh nih kayak gitu. Oke, nggak mungkin lancar terus gini, nggak mungkin ini, harus ada salah. Maka bawah sadarnya mendorong semua otot di badannya dia untuk melakukan kesalahan, kesalahan-kesalahan yang konyol kayak gitu. Ada seorang trader forex juga yang ketika dia itu mendapatkan uang dengan cara yang mudah, lancar, ya, jadi dia transaksi profit, transaksi profit, gede lagi profitnya. Di situ dia mulai merasa, nggak boleh nih segampang ini. Enggak. Sukses itu nggak segampang ini gitu. Harus ada salahnya. Begitu itu muncul di pikiran, transaksi berikutnya loss, which is loss-nya itu menghabiskan semua profitnya dia.
Oke, berkali-kali dia berusaha mengatasi hal itu, nggak bisa. Sampai ketemu saya, akhirnya di terapi, dibenerin cara berpikirnya bahwa, segala sesuatu itu nggak harus seperti itu, gitu kan ya. Kita itu bisa kok dengan cara mudah menyenangkan, dapetin sesuatu, dan bertahan lama, gitu. Karena kan mereka punya persepsi bahwa kalau sesuatu itu gampang didapat, juga gampang lepas. Ayo, siapa di sini yang punya pemikiran seperti itu? Ya, jadi kalau gampang didapat, gampang lepas. Tapi kalau susah dapatnya, itu susah lepas, gitu ya. Nah, mereka punya belief seperti itu. Kenapa? Ya karena didikannya seperti itu. Didisiplinkan dengan cara seperti kayak gitu. Akhirnya mereka punya belief ya bahwa segala sesuatu itu harus susah gitu. Kalau susah itu berarti nanti bertahan lama. Kalau gampang, gampang hilang berarti gitu. Apakah begitu? Ya. Nah, itu adalah hasil penerapan-penerapan disiplin yang nggak benar tadi gitu loh ceritanya ya. Jadi kasus-kasus pada orang dewasa tadi itu akhirnya membuat saya itu mulai mencari gitu kan, sebenarnya itu harus kayak gimana ya sebenarnya gitu kan ya. Karena kalau Anda melihat contoh kasus nyata nih ya teman-teman sekalian ya, Anda akan menjumpai beberapa kemungkinan-kemungkinan gitu ya. Anda akan ketemu orang-orang yang dididik, diperlakukan dengan keras, dihukum dan sukses. Ada kasus seperti itu. Tapi Anda juga akan menemukan orang-orang yang dididik dengan keras, dihukum, dan sakit hati, trauma. Ada juga nggak? Ada. Jadi yang benar yang mana ya? Harus dididik dengan keras apa enggak ya? Karena kalau Anda ngomong dididik dengan keras, penuh hukuman, tuh yang sukses ada. Iya, tapi yang gagal juga ada. Ya kan? Sebaliknya, kalau seseorang tidak dididik dengan keras, dengan lemah lembut, ya, dengan pengertian pemahaman, sukses ada. Yang nggak sukses juga ada. Bener kan? Bener nggak sih? Jadi kalau gitu yang bener yang mana nih? Gitu loh. Ya. Jadi kalau gitu yang bener yang mana? Nah, orang tua seringkali nggak bisa jawab hal itu. Oke. Mereka cenderung memperlakukan anaknya seperti diri mereka diperlakukan. Dulu, papa mama ini dididik dengan keras, makanya sukses hari ini. Sekarang dia mendidik anaknya keras juga. Ini contoh yang dididik dengan keras sukses, gitu kan ya. Yang dididik dengan keras nggak sukses, mikirnya dulu papa mama ini dididik dengan keras, akhirnya penuh luka batin. Sekarang nggak akan memperlakukan anak-anak seperti itu. Nah, so mereka memperlakukan anaknya itu, ngukurnya itu dari dirinya gitu. Menurut Bapak Ibu benar nggak? Kita memperlakukan anak kita, ngukurnya itu dari bagaimana kita diperlakukan. Is it fair? Gitu kan? Is it fair mendisiplinkan anak dengan cara seperti kayak gitu ya. Nah, bahan renungan ya, silakan direnungkan Bapak Ibu sekalian, gitu kan ya. Oke, karena akhirnya kita jadi nggak bisa melihat hal yang lain gitu kan sebenarnya ya. Kita cuma ngelihat, oh iya ya, kita harusnya itu kan melihat ini anak sebenarnya kayak gimana gitu. Bukan, oh saya dulu dibesarkan dengan cara begini, berarti harus begini. Oh saya dulu dibesarkan dengan cara begini, berarti tidak boleh begini gitu. Kan nggak gitu juga gitu kan ya. Jelas ya. Jadi dasar dasar ngambil keputusan tindakannya aja udah salah gitu kan ya. Ada yang mulai paham nggak sih? Oke, ya. Oke teman-teman, udah mulai memahami ini nggak sih sebenarnya? Iya nggak sih? Gitu kan. So, jadi kayak gitu, kita ini harus kayak gimana nih gitu kalau gitu? Kan gitu ya teman-teman sekalian ya. Gitu. Nah, jadi inilah kita sekarang bicara tentang disiplin nih kayak gitu ya. Oke. Nah, teman-teman sekalian, kalau kita nggak mengerti, memahami bagaimana pikiran itu bekerja dan bagaimana dampaknya nanti di masa depan, maka bahaya banget gitu loh ya. Kita punya maksud baik nih ke anak. Maksudnya baik banget. Saya percaya semua orang tua pasti punya maksud baik ke anaknya. Pasti ingin anaknya itu mendapatkan yang terbaik. Pasti ingin anaknya itu bisa melebihi dirinya. Gitu kan ya. Tapi kita kalau nggak ngerti gimana cara
pikirannya bekerja, akhirnya kita memperlakukan mereka dengan cara yang salah. Nah, itu yang kita udah bahas ya di materi-materi yang kemarin-kemarin itu ya, di bab 1, 2, 3, 4, 5 itu kan kita udah banyak bahas, banyak banget gitu kan ya, Bapak Ibu yang ketinggalan, yang mengikuti acara ini dari tengah-tengah atau mungkin baru pertama kali hari ini gitu ya. Wah, kayaknya Anda harus ngelihat itu rekaman lagi semua gitu kan ya. Banyak banget itu yang saya sudah bahas di sana. Oke, jelas ya, gitu. Ini ada pertanyaan nih, gimana cara agar anak bisa memaafkan ortu yang mendidik dengan keras? Wah, ini sih kalau jawabannya orang awam, caranya ya udah maafin aja, ya. Tapi itu nggak nyelesain masalah gitu loh ya. Ini tuh sebenarnya nggak bisa gitu ya dengan cara-cara biasa itu belum tentu bisa. Kalau itu problemnya tidak terlalu berat, oke lah mungkin bisa gitu memaafkan gitu kan ya. Bisalah dengan menggunakan pemaknaan. Oh, tapi kan orang tua maksudnya baik gitu kan ya. Ya udah deh dimaafin aja gitu kan ya. Oke, gitu kan ya. Dan kita merasa lega. Tapi benar nggak sih itu 100% lepas sebenarnya? Belum tentu. Ya, saya menjumpai banyak kasus di mana, loh tapi sekarang loh saya udah ngomong sama orang tua loh, udah enak. Saya ngomong sama mereka nggak ada beban. Berarti kan saya udah memaafkan. Itu kan pikiran sadar. Begitu dicek di bawah sadar, ternyata enggak. Gitu ya. Oke. Begitu itu ditelusuri, wah ternyata nangis. Gitu ya. Nangis yang sejadi-jadinya gitu kan ya. Kemarahannya muncul. Jadi artinya apa? Artinya selama ini emosi itu cuma ditekan, 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 ditimbun, ditimbun, ditimbun sampai Anda lupa gitu dan Anda merasa itu udah beres. Padahal jauh di memori bawah sadar belum beres. Dan biasanya bisa terpicu gitu ya ceritanya ya. Jadi kalau ini pertanyaannya gimana ya cara mendidik anak yang udah di usia remaja seperti itu ya, wah panjang ini ya Pak Wilson ini harus jawab dari pertemuan kita pertama gitu ya ceritanya. Panjang banget ini ya. Pak Wilson nanti boleh dengerin ya rekamannya ya Pak Wilson ya. Oke, panjang banget ini gitu. Oke. Berarti secara otomatis kita memperlakukan anak sesuai apa yang pernah kita dapatkan pada saat kecil, kecuali kita menyadarinya. Iya, coba aja renungkan diri sendiri. Benar nggak? Benar nggak? Ya, kita itu memperlakukan anak itu sesuai dengan apa yang pernah kita dapatkan pada saat kita kecil, gitu ya. Biasanya kayak gitu. Entah itu kita memperlakukannya secara sama atau kita memperlakukannya kebalikannya, ya. Dua kemungkinan itu aja. Oke. Jadi ibaratnya kita ini kayak robot, gitu kan ya. Kita mengikuti atau kita menghindari, gitu aja. Kita mengikuti cara dulu kita dididik atau kita melakukan kebalikannya dari dulu kita dididik. Udah cuma gitu doang. Ya, nggak ada alasan yang logis masuk akal nggak ada. Ya cuma gitu doang akhirnya. Gitu. Cara mendidik anak tidak dengan memberi hukuman tapi memberi konsekuensi. Apakah itu baik? Saya nggak bisa ngomong cuma seperti ini gitu loh, karena itu banyak gitu ya Bu Nuning ya. Eh, ini tuh berhubungan dengan banyak aspek gitu ya. Kayak contoh, kita ngomong aspek kepribadian, personality gitu ya. Kalau Anda memberikan hukuman pada anak yang kepribadiannya koleris, dia akan merasa tertantang dan dia akan jadi lebih baik. Oke ya. Oh, dihukum. Oke, saya buktiin saya bisa gitu. Tapi ketika Anda memberikan hukuman pada anak yang kepribadiannya pragmatis, dia akan merasa dirinya paling jelek sedunia. Oke. Jadi kita tuh nggak bisa ngomong, berarti kita tuh boleh memberikan hukuman apa tidak ya gitu. Banyak banget syaratnya yang harus kita pahami. Sampai sini Bapak Ibu, teman-teman jelas ya. Jadi ini pertanyaan-pertanyaan Anda ini tuh nggak semudah 1 tambah 1 berapa? 2 gitu ya. Nggak semudah itu jawabannya gitu. Karena variabelnya ini banyak gitu ya. Oke. Sampai sini bisa dipahami ya Bu Luning ya. Oke. Jadi memberikan hukuman itu oke nggak sih sebenarnya gitu.
Loh, oke, kalau kita ngerti cara-caranya, syarat-syaratnya, kita tahu, kita paham, nggak ada masalah. Bahkan mungkin dia akan sadar jadinya, oh iya ya, saya salah, gitu. Tapi ketika cara Anda salah, maka dia bukan makin sadar, dia makin memberontak. Dia makin mencari cara-cara yang lihai untuk menghindari hukuman itu. Akhirnya, tanpa sadar, Anda membesarkan monster yang ahli menipu, yang ahli mengelabui, gitu ya, yang ahli pura-pura gitu demi menyenangkan Anda. Gitu. Paham ya, Bu Nuning ya? So, jadi ini pertanyaan nggak bisa dijawab segampang itu gitu. Jadi kalau gitu kita nggak boleh beri hukuman ya. Ntar dulu gitu kan ya. Kita lihat dulu nih. Satu, kepribadian anaknya apa. Dua, bagaimana dia memproses pemahaman tentang cinta dari orang tuanya. Itu prosesnya gimana, di pikirannya, di prosesnya seperti apa. Gitu. Yang ketiga, timingnya Anda. Yang keempat, cara komunikasinya Anda saat memberikan hukuman itu. Itu menentukan. Gitu. Ketika itu semua dipenuhi dengan baik, teman-teman sekalian, hukuman seberat dan sekeras apapun, itu akan dimaknai oleh anak. Oh, mama papa sayang aku. Tapi ketika Anda tidak bisa memenuhi syarat itu, bahkan Anda nggak hukum anak Anda pun, anak Anda sakit hati. Ngerti nggak sih sekarang? Jadi ini pertanyaannya nggak semudah. Jadi sebenarnya boleh ngukum nggak sih gitu kan? Nggak semudah itu jawabnya gitu ya. Oke, boleh nggak dihukum? Boleh. Kalau Anda memenuhi syarat-syarat tadi gitu loh. Yang mana itu tergantung dari gimana cara pikirannya memproses gitu. Oke. Contohnya gampangnya gini loh. Anda punya 2 orang anak nih, gitu kan? Mereka main, mereka melakukan kesalahan. Ya, katakanlah nih misalkan mereka main bola, nendang bolanya kena vas bunga kesayangan Anda pecah. Ya kan mereka dua-dua salah nih ya. Anda hukum. Ya kan? Anda hukum nih. Satu kejadian yang sama. Ya, satu kejadiannya sama. Oke? Peristiwanya sama, mecahin vas bunga. Sama-sama nih mereka yang main nih berdua. Anda hukum anak pertama bisa dendam, marah. Gitu aja marah, gitu kan ya. Oke? Lebih sayang vas bunga daripada aku. Gitu kan? Dia merasa sakit hati. Anak yang kedua bisa mikir, iya ya, lain kali harus lebih hati-hati. Peristiwa yang sama loh. Bisa diproses secara berbeda oleh 2 orang anak. Sampai sini mulai paham nggak sih, teman-teman? Jadi pertanyaan kayak, jadi kita disiplin boleh nggak kita hukum anak? Jadi boleh nggak kita langsung, itu nggak semudah itu jawabannya, teman-teman. Sampai sini jelas ya. Anda harus mengerti semua yang tadi saya sebutin tadi. Jelas ya? Kalau habis hukum anak, terus langsung diberikan mainan, membuat anak happy kembali, apakah boleh? Saya nggak bisa jawab. Tergantung timing, caranya Anda memberikan, komunikasinya, kepribadiannya. Gitu ya Bu Hana ya. Oke? Ada anak yang habis dihukum, dibeliin mainan, dia happy, dia sadar. Oh iya, mama baik ya, papa baik ya, aku salah, dikasih mainan. Oke deh, aku berubah. Ada yang gitu. Tapi ada yang bebal. Dihukum, kasih mainan, dia happy, besok ngulang lagi kesalahan yang sama. Ada. Terus yang benar gimana? Nah itu yang tadi saya ngomong. Ini pertanyaan itu tidak bisa dijawab kayak 1+1=2. Nggak sebegitunya gitu. Bu Hana jelas nggak sih? Ya. Jadi kalau ibu nanya saya, boleh nggak sih habis hukum anak dibeliin mainan buat dia happy kembali, boleh nggak? Saya nggak bisa jawab gitu sebenarnya. Oke? Sampai sini paham ya Bu Ana ya? Karena yang diomong boleh apa enggak ini, itu tergantung timingnya Anda. Timingnya pas nggak? Yang kedua, situasi emosinya dia pada saat menerima hukuman itu seperti apa. Oke? Yang berikutnya lagi, kepribadian anak ini seperti apa. Sampai sini paham ya Bu Ana ya?
Jadi ini bukan masalah boleh nggak semudah itu gitu loh ceritanya. Jelas ya. Makanya di sini banyak orang tua itu yang akhirnya dia itu meniru, oh kalau kayak gini dihukum aja karena anaknya teman saya ngalami kayak gitu dihukum, anaknya jadi sadar. Begitu Anda lakuin sama anak sendiri, lah kok anak saya malah demotivasi ya? Anda bingung. Karena Anda nggak ngerti kenapa, why-nya itu kenapa. Pernah ngalamin gitu nggak sih Bapak Ibu? Ada yang pernah ngalamin gitu nggak? Anda ngelihat, loh dilakukan ke anak orang lain berhasil bagus kok, ke anak saya kagak ya gitu. Jelas ya? Pernah nggak sih ngalamin kayak gitu? Terus Anda jadi bingung kan? Jadi yang benar gimana? Gitu kan? Oke, yang benar baca buku saya Rahasia Mendidik Anak Agar Sukses Bahagia gitu ya Bapak Ibu. Dari situ Anda akan tahu, oh berarti kalau anaknya begini, perlakuannya harusnya begini. Kalau dia begini, harusnya begini gitu. Oke. Dan itu tiap anak, walaupun itu lahir dari rahim yang sama dari Anda, beda. Oke. Itu beda Bapak Ibu sekalian. So jadi ketika kita mau mendisiplinkan anak kita gitu ya, itu nggak bisa cuma sekedar pertanyaan Anda itu nggak bisa, Pak ini boleh nggak sih dihukum? Itu nggak semudah itu. Oke, jelas. Berarti semua tergantung kepribadian anak. Bukan hanya kepribadian, Bu Endang. Timing, pilihan kata, cara kita komunikasi, situasi emosinya anak. Oke? Banyak gitu loh. Faktornya itu banyak. Bukan cuma kepribadian aja. Jelas ya? Jelas? Ternyata anak itu rumit. Nah, menurut Anda rumit nggak? Nggak usah ngomong anak-anak lah. Diri Anda sendiri deh, Bu Hana. Menurut Anda, diri Anda sendiri rumit nggak? Anda paham nggak sih dengan diri Anda sendiri? Nggak usah jauh-jauh. Nggak usah ngomongin anak, diri sendiri aja coba. Coba teman-teman jawab. Menurut Anda, diri Anda rumit nggak? Nggak usah jauh-jauh ya. Jelas. Tapi memahami cara kerja pikiran sulit. Enggak. Belajarlah mulai dari buku saya. Belajarlah dari sana. Mulailah dari sana, perlahan-lahan belajar. Ya, gitu ya. Jangan mikir sulit. Nah, kalau sulit jadinya sulit beneran ya, gitu. Oke, ini ada Bu Nuning angkat tangan ini gimana nih maksudnya? Dada kah? Atau say hi? Atau mau nanya? Oke. Mau bertanya. Ya boleh, boleh. Silakan. Oke. Terima kasih, tapi saya off cam ya. Ya, ya, ya. Lain kali kita on cam Kalau semua ya, saya teman-teman. Janji heeh, ya. kalau saya tuh berangkat dari pengalaman pola didik orang tua ya. Saya bisa jadi apa, tertib, disiplin gitu. Seperti apa ya, maksudnya disiplin itu ya tadi itu ya diberi contoh gitu kan, memuridkan atau memberi contoh gitu. Itu sebenarnya juga selain memberi contoh kan ada diajak berdialog. Jadi saya Hmm. sejak kecil itu sering diajak berdialog oleh bapak saya dan itu tadi, karena saya juga kebetulan pernah jadi guru, guru ini, TK, maksudnya apa ya, kayak, Oh, penitipan anak tapi di situ ada TK juga dan kami juga diberi kayak semacam informasi atau bagaimana sih mendidik anak, sering kami ada workshop-workshop gitu ya. ya. Nah, memang istilahnya bukan hukuman, tapi konsekuensi. Jadi kalau misalnya anak itu menumpahkan air, dia sengaja, misalnya gelasnya dia senggol terus tumpah, ya dia harus ngepel gitu. Jadi sejak kecil dia sudah diajari untuk bertanggung jawab. Ketika kamu berbuat, kamu harus sudah menghitung resikonya, kamu tahu resikonya, kamu tahu akibatnya. Di situ dulu saya pernah dapat pengetahuannya itu ketika kami menjadi guru tuh mengajarinya begitu gitu. Ketika kamu bermain, ya mainannya harus dirapikan. Dilakukan, Nah, ya. itu juga dilakukan oleh bapak saya ketika saya kecil gitu, Pak. Bapak ibu saya tuh nggak pernah
capek untuk selalu mengingatkan, memberi contoh seperti itu, sehingga saya dan adik-adik saya tumbuh menjadi orang yang memang kalau saya alami saya bertanggung jawab gitu loh, dengan ketika saya ambil sesuatu saya sudah siap resikonya gitu. Dan persoalan yang sangat ditekankan oleh orang tua saya itu adalah tepat waktu. Jadi bapak saya pernah bilang gini, "Kalau kamu janji sama orang, kamu harus tepat waktu. Mhm. Waktu yang kamu kelola tuh kayak seorang militer tuh loh," gitu-gitu. Dan itu sangat terekam di otak saya sehingga kalau saya Yap. janji, itu nggak pernah ditunggu, tapi saya yang menunggu gitu loh. Yap. Dan itu ketika saya ke luar negeri gitu tuh, itu tuh terbukti dan banyak teman-teman saya yang ketika berjanji sama saya selalu, wah memang iya gitu loh. Jarang loh orang Indonesia tuh on time gitu. Dan Mhm. ketika saya janji sama teman saya nggak on time, saya juga gergeten gitu. Sampai ada Mhm. teman saya yang bilang, "Gimana ya Ning caranya didik orang supaya bisa tepat waktu?" Gitu kan, dia bilang tanya Mhm. gitu. Saya bilang, "Itu tergantung pola didik di rumah dia, gimana orang Betul, tuanya mendidik sejak kecil." betul banget. Dan mendidik itu sebenarnya diberi contoh dan juga berdialog, karena Mhm. setelah saya seusia ini, itu apa ya, enggak ya kalau saya sakit hati sama bapak saya bilang gitu loh. Kalau dia maksain kehendak, saya nggak setuju ya saya ngomong gitu, sampai kadang-kadang Mhm. kalau udah bertengkar saling apa tuh, menganukan kepentingan gitu terus udah kita nggak sejalan ya udah gitu. Jadi sejak kecil kami diajari untuk berdialog dan lagi yang kedua adalah merenung. Jadi setiap peristiwa yang dialami hari-hari, misalnya kita diuji gitu sama Tuhan gitu tuh harus suruh kilas balik, pasti ini ada hikmahnya. Coba kamu renungkan, seperti itu. Jadi setiap saya tumbuh besar, ketika saya mendapat ujian kehidupan tuh nggak down banget gitu loh. Karena saya langsung berpikir positif, karena sejak kecil sudah diajari berpikir positif, bahwa setiap peristiwa kehidupan pasti ada hikmah di balik itu, gitu. Dan Mhm. pasti kita akan Bu mendapatkan Nining sesuatu berapa yang saudara? saya 2 bersaudara, perempuan semua. Oh, oke. Yang Oke. satu juga begitu? Tepat waktu, Iya iya, rapi semua rapi, gitu ya? tertib. Rapi, tertib, Personality-nya mirip nggak? disiplin. Personality-nya mirip nggak? Beda jauh beda jauh, gitu. Itu Oke, saja, terima kasih. yes, thank you. Nah, teman-teman perhatiin ya. Jadi, tadi kan saya ngomong ya, faktornya kan banyak. Personality, cara ngomong, timing, dan sebagainya gitu kan ya. Nah, di sini nih, Anda lihat nih ya kasusnya Bu Nuning ini gitu kan ya. Eh, Bayangkan kalau misalkan orang tuanya ngomongnya, pemilihan katanya nggak benar. Kamu kalau habis mainan diberesin ya. Jangan kayak anak kampungan gitu, misalkan ngomongnya kayak gitu. Kira-kira hasilnya akan kayak gini nggak? Gitu kan ya. Jadi itu tadi yang saya ngomong, cara itu juga penting gitu loh. Oke. Apakah Anda benar-benar respect gitu atau enggak kayak gitu ya. So, jadi itu tadi yang saya ngomong, faktornya itu banyak banget dan kita itu perlu mengenali, perlu memahami masing-masing anak gitu. Kayak Bu Nuning tadi, dia beda banget nih gitu ya. Tapi kelihatannya ya kalau dari ceritanya Bu Nuning nih, kayaknya bapaknya Bu Nuning ini tuh dia bisa mendekati anak ini dengan cara yang berbeda gitu. Dia kalau ke sini ngomongnya caranya begini, kalau yang kayak begini caranya begini gitu kan ya. Walaupun maksudnya sama gitu ya. Sehingga si anak ini merasa dipahami. Kunci pentingnya ada di situ. Itu juga udah saya bahas sebenarnya di buku Rahasia Mendidik Anak. Kunci pentingnya itu sebenarnya apa gitu loh. Jadi kita nggak bisa cuma sekedar apa melakukannya gitu. Yang penting kan maksud saya baik gitu. Iya, iya sih maksudnya baik, tapi caranya gimana? Timingnya gimana? Gitu kan. Ya. Terus belum lagi kalau kita bicara tentang orang tuanya secara mental sehat nggak gitu ya. Karena kalau tadi ngelihat ceritanya Bu Nuning, dia bisa beda pendapat sama orang tuanya, tapi orang tuanya fine gitu. Sementara ada orang tua yang lain ketika anaknya berbeda pendapat, itu dianggap, oh kamu anak durhaka ya, udah dibesarin sekarang nggak mau nurut sama orang tua. Nah, ini kan juga masih problem nih orang tuanya. Itu pengaruh lagi loh teman-teman. Sampai sini paham nggak sih maksudnya? Ya. Tadi kalau dengar ceritanya Bu Nuning tuh, wih keren banget ya bapaknya ya.
Bahkan beda pendapat pun sama anaknya dia juga ya nggak apa-apa, memang beda pendapat gitu loh. Tapi ada loh orang tua yang ketika beda pendapat dengan anaknya, dia merasa tersinggung. Kamu ya udah kecil dibesarin, besar sekarang ngelawan orang tua gitu. Itu variabel yang lain lagi loh teman-teman. Sampai sini paham nggak sih? Ya, jelas ya teman-teman sekalian ya. Jadi banyak nggak sih faktornya? Banyak banget gitu loh ya. Oke, thank you ya sharingnya ya Bu Nuning. Thank you banget ya sharingnya. Anak-anak yang dibesarkan oleh orang tua yang mempunyai kestabilan mental gitu ya, biasanya dia cenderung sedikit problemnya. Dan biasanya mereka juga meneruskan ke generasi berikutnya juga dengan cara yang sedikit problem jadinya gitu ya, problemnya dikit banget gitu. Anak-anak yang ketika orang tuanya itu punya problem mental, dianya sendiri orang tuanya belum beres gitu dengan dirinya sendiri, ya jadi problem. Dan itu nurunin ke anaknya lagi problem juga nantinya jadinya. Ya, seperti kayak gitu. Jadi sekarang kalau Anda lihat nih banyak banget kan komponennya ya. Ya, ada kepribadian anaknya, ada eh, apa gimana anak itu merasa dicintai, ya itu penting banget gitu kan. Terus ada juga komponen timing, pilihan kata pada saat Anda ngomong ke anak Anda gitu kan ya. Terus Anda memberikan ruang nggak pada anak Anda untuk punya pendapat gitu kan ya. Itu komponen-komponen yang dari anak yang Anda perlu pahami gitu. Dari Anda sendiri, ketika Anda mau menegakkan sebuah disiplin yang tidak merusak harga diri anak, Anda sendiri pun juga punya peranan gitu. Emosi Anda seperti apa? Udah clear nggak di situ? Ketika emosi Anda belum clear, Anda sendiri masih banyak punya beban-beban emosi masa lalu yang membuat Anda gampang marah, gampang tersinggung, gampang terpicu gitu kan ya. Ya, itu ceritanya beda lagi nantinya gitu. Sampai sini jelas nggak sih teman-teman? Ya, ini ada pertanyaan lagi nih. Saya penasaran dengan jenis kepribadian seseorang yang tadi disebutin melankolis, koleris, pragmatis, dan sanguine. Apakah parenting dan lingkungan dapat mengubah kepribadian anak? Enggak. Dan setiap orang akan tetap mengikuti perbedaan yang dimiliki sejak lahir. Yes, itu kayak bawaan gitu ya, Pak. Siapa ini Wilson gitu ya. Yang bisa dilakukan adalah kita mengerti dan memahami diri kita kalau kita sebagai orang dewasa dan kita bisa bertindak untuk menyesuaikan diri gitu. Tapi ketika kita dalam kondisi yang kepepet gitu, maka kepribadian yang jadi akar itu yang akan muncul nantinya. Ketika kepepet gitu ya, ketika dipepet maka kepribadian yang jadi akarnya itu yang nanti akan muncul gitu ya. Tapi kalau orang itu belajar menyesuaikan diri bisa nggak? Bisa, bisa gitu ya. Tapi begitu kepepet dia akan balik lagi ke mode dasarnya lagi, gitu ya, Pak Wilson. Ya, jadi makanya nanti kalau misalkan kita belajar tentang teori ini ya gitu ya, kita akan mengenal kepribadian bawaan dan kepribadian bentukan. Bentukan itu kita pelajari karena kita menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial gitu. Tapi begitu kita kondisinya kepepet, ditempatkan dalam situasi terpepet gitu ya, maka kita akan kembali ke naturalnya kita, ke alamiahnya kita. Ya, itu akan terjadinya biasanya kayak gitu, Pak Wilson. Gitu. Nah, teman-teman boleh baca di buku saya, itu saya bahas banyak banget tentang hal itu, sehingga Anda itu bisa lebih mengerti, lebih memahami anak Anda, sehingga ketika Anda mau mendisiplinkan mereka, mau membuat mereka itu bisa punya sikap tanggung jawab, ya mengerti tentang waktu, mengerti tentang mereka harus ngapain, tanggung jawabnya, gitu kan ya. Itu Anda jadi lebih oke gitu nantinya, gitu ya. Nama bukunya Rahasia Mendidik Anak Agar Sukses Bahagia, ya. Oke ya. Nanti kalau mau dapetin bukunya kontak aja Bro Tony ya, ketua kelas kita. Gitu. Mana ketua kelas kita ya? Bro Tony. Iya, Pak, hadir. Wah, itu dia ya ketua kelasnya ya gitu. Oke ya, dari situ ya teman-teman sekalian, Anda bisa belajar banyak banget karena itu adalah pengalaman saya melakukan terapi dari banyak kasus ya, anak dan orang tua, dan di situ saya buat gimana ya caranya supaya orang tua itu punya pegangan gitu loh. Paling tidak ini loh hal-hal dasar yang perlu dikuasai gitu.
Paling tidak itu tuh yang perlu dikuasai, kayak gitu ya teman-teman sekalian. Itu. Jadi kayak ibaratnya mau belajar setir mobil nih gitu ya. Anda itu harus menguasai yang minimal itu ini loh yang harus tahu gitu ya. Ini itu Anda harus tahu gitu ya. Ya Anda nggak perlu ngerti mobil itu semuanya, nggak perlu gitu ya. Nggak perlu sampai ngerti mesinnya gimana gitu tuh nggak perlu gitu. Tapi minimal Anda harus tahu ini gitu kan ya. Jadi basicnya itu harus tahu gitu. Nah, buku saya itu saya tulis maksudnya itu seperti kayak gitu teman-teman sekalian gitu ya. Karena pasti banyak orang tua yang merasa sibuk gitu ya, dan saya menjumpai, nggak tahu ini benar apa salah gitu ya teman-teman ya. Tapi saya menjumpai banyak sekali orang tua yang ketika mulai bicara tentang masalah parenting itu dia merasanya kayak, ih ngapain sih? Kan saya dulu juga dibesarin, saya juga pernah jadi anak, ngapain belajar? Udahlah, udah tahulah cara besarin anak gitu, oke? Ya, tapi begitu diajarin gimana cara melipat gandakan rezeki, wah mereka semangat, seneng gitu kan. Oke. Jadi kalau mulai belajar parenting itu tuh kesannya kayak gimana gitu ya, gitu. Ya mudah-mudahan itu saya salah ya. Oke, so ada pertanyaan yang lain lagi teman-teman. Bukunya kalau habis cetak ulang nggak? Iya, dicetak ulang sih, cetak ulang. Ada lagi pertanyaan yang belum terjawab? Coba saya cek. Bro Tony bantuin, ada pertanyaan yang belum terjawab nggak? Oh ini ya, kayaknya ada nih. Pola asuh keluarga saya dan suami berbeda. Kami sering berbeda pendapat tentang cara mengasuh anak. Menurut saya baik, tapi menurut suami enggak. Jadi saya bingung gimana menyikapinya. Nah, ibu aja bingung, apalagi saya gitu kan. Saya nggak ikut punya suami. Ya, ini perlu diskusi sih ya, Bu Hana ya. Nggak bisa seperti kayak gini. Karena kalau nggak ada kesamaan begini, susah gitu kan. Yang satu begini gitu kan ya. Saya yakin dua-duanya pasti punya maksud baik gitu loh. Pasti gitu ya. Kenapa suami nggak setuju? Dia pasti punya maksud baik juga. Ibu kenapa nggak setuju? Punya maksud baik juga. Pasti gitu loh teman-teman ya. Karena segala sesuatu itu dinilainya itu dari persepsi yang berbeda gitu ceritanya ya. Oke. Ketika misalkan kasusnya, contoh kasusnya Bu Nuning tadi yang dia cerita. Dia dibesarkan oleh orang tua yang begitu memahami anaknya gitu. Begitu open, terbuka, dialog dilakukan, perbedaan pendapat diterima, ya dicariin solusi gitu kan ya. Terus kemudian misalnya nih gitu ya, dia menikah dengan orang yang dibesarkan dengan cambuan, pukulan gitu kan, sukses juga nih gitu. Nah itu bisa bentrok luar biasa tuh kalau komunikasinya nggak bagus, itu bisa bentrok. Kamu nggak bisa memperlakukan anak kayak begitu, nanti anaknya itu terlalu manja gitu kan, nanti anaknya tuh nggak menghadapi kekerasan, nanti dia nggak tahu gimana caranya menghadapi kerasnya hidup. Yang satu bisa ngomong kayak gitu loh, yang satunya loh nggak perlu sampai kayak gitu, aku ngerti kok hidup ini harus gimana gitu kan, walaupun nggak lewat jalan yang keras gitu. Bener nggak? Bener gitu, bener juga nih gitu, yang satunya bener juga gitu, sama-sama bener gitu, karena yang satu ngomong berdasarkan pengalaman, yang satu ngomong berdasarkan pengalaman juga. So, dua-duanya benar menurut mereka masing-masing. Sampai sini ngerti nggak sih teman-teman? Dua-duanya benar menurut pengalaman mereka masing-masing gitu loh. Oke, jelas ya. Ini tuh sama kayak cerita orang buta itu loh teman-teman yang megang gajah. Yang satu megang belalainya gajah. Akhirnya dia cerita, oh gajah itu panjang, kemudian lentur gitu kan. Yang satu megang ekornya gitu. Gajah itu kecil, tipis, kecil gitu kan, dia kayak tali gitu. Sama-sama benar nggak? Sama-sama benar. Paham nggak sih ya? Bu Anda paham ya? So, jadi coba suaminya nanti diajak minggu depan. Kelas terakhir loh minggu depan. Oke, ya. Ada lagi nggak pertanyaan yang belum dibahas?
Perlu komunikasi dulu, Bu Hana. Ya, itu yang PR-nya itu diperbaiki dulu komunikasinya dengan suami. Itu. Menurut Bapak, apakah perlu seorang anak mempunyai minimal satu orang yang ditakutinya untuk mengerem tindakannya yang dianggap tidak bagus? Ngapain ya? Perlu di satu orang ditakuti. Nanti kan dia jadinya bukan belajar karena sadar, tapi dia karena takut gitu kan ya. Ntar kalau yang ditakutinya nggak ada, terus gimana? Kan gitu ya, mikirnya ya. Gitu ya. Ada lagi nih. Apalagi yang belum nih? Apa efeknya bila anak suka dibentak? Apakah akan mempengaruhi kepribadiannya? Ini nggak bisa dijawab dengan gampang karena apa? Tergantung kepribadiannya. Ya, anaknya koleris nggak, flekmatis nggak, melankolis nggak, sanguin nggak, gitu. Anda bentak anak sanguin, ya ketawa-ketawa dia, gitu kan? Anda bentak anak melankolis, jangankan bentak, Anda ngomong agak keras dikit aja, itu udah tersinggung anak melankolis. Ya, Anda ngomong sama anak flekmatis, apalagi gitu kan ya. So, jadi siapa ini? DT gitu ya, nggak bisa dijawab dengan segampang itu. Oke. Saya sangat senang kelas Pak Sandi, semoga bisa ada terus. Wah, lo, gitu kan ya. Ngomong sama Bro Tony ya, mana Bro Tony? Tuh. Ya, ntar kita adain Pak, tergantung waktunya ya, Pak Arisandi. Oke, sepertinya sudah tidak ada pertanyaan, kita bisa akhiri kelas kita. Thank you. Semoga bermanfaat teman-teman semuanya. Oke, terima kasih Pak Arisandi untuk waktunya. Thank Dan you. terima kasih yang sudah hadir. Kita akan jumpa kembali minggu depan di pertemuan terakhir ya. Semoga kita dapat kesempatan lagi untuk memperpanjang kontrak dengan Pak Arisandi. Oke, terima kasih semuanya. Selamat malam. Thank you. Selamat malam. Terima kasih Pak. Terima